陪你去蓝火巫府。真的吗？至于你将这次西是不是来了？去啊！入主热乎乎的包克灵丹给你，等你突起苏家，你墨家不过是一个普通。我可以坐在这里吗？江明，你管的是不是马？三位贵宾如不嫌弃，江明无意冒犯。太好了，北天。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-47. Seperti biasa aja, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Kelihatan geng, pada kesempatan hari ini di mana di kediaman Patriark Su, Subaitian memberikan pil denyut nadi kepada sang kakak Qinglian. Dan kelihatan Subaitian langsung memerintahkan kepada sang kakak Qinglian untuk menggunakan seluruh kekuatan api ilahi. Dan kelihatan si Nona Qinglian pun langsung mengefektifkan seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya dengan menggunakan kekuatan api poid. Sehingga sang ayah Sulyuji melihat Qinglian telah bangkit kembali dan berhasil membangkitkan nadi api tingkat tinggi. Hingga Sulyuji langsung bersyukur bahwasannya kepada Tuhan yang telah memberikan dan memberkati kepada Qinglian untuk bisa berlatih kembali. Dikarenakan Qinglian bisa menerobos ke ranah yang begitu sempurna. Sehingga Subaitian pun langsung menanyakan kepada si Nona Qinglian tentang bagaimana perasaan ketika mengolah tubuh dan pil obat. Kelihatan menurut si Nona Qinglian, dia benar-benar merasakan efek dari denyut nadi yang benar-benar pulih. Kelihatan pula Subaitian langsung dipeluk oleh si Nona Qinglian. Dan Subaitian langsung memberikan 2 pil obat spiritual yang ia tukarkan dengan poin kepada Qinglian. 虚火吗？竟然还人还需这么客套吗？那太好了。但对你的伤有极大好处。 Subaitian memberikannya langsung kepada Qinglian agar bisa memakannya saat ini juga. Namun Qinglian ia pun sedikit menolaknya bahwasannya sedikit karunya terhadap Subaitian. Subaitian pun terus memberikan 2 pil tersebut kepada Qinglian agar Qinglian bisa menerobos ke ranah warrior bintang ketiga. Dikarenakan Subaitian akan membawa Qinglian ke istana bela diri Lanhuo ya geng untuk meningkatkan dirinya. Lalu Subaitian langsung bertanya-tanya kepada sang ayah bahwasannya luka sang ayah agak begitu keras dan sulit untuk disembuhkan lagi. Hingga buah Seng Yuan pun tidak akan bisa mampu untuk menyembuhkan luka sang ayah. Sehingga Subaitian meminta kepada sang ayah untuk meminum pil hitam petir ungu yang ada di tangan Subaitian. 姐，试试效果如何？北天，你真的成。 Subaitian pun pada akhirnya memberikan 2 pil tersebut kepada sang ayah Sulyuji. Sehingga sang ayah langsung bertanya-tanya dari mana dia bisa mendapatkan pil tersebut. Namun menurut sang MC kita atau sang pemeran utama kita Subaitian, dia menukarnya di istana bela diri Lanhuo. Sehingga Subaitian pun langsung memberikannya langsung kepada sang ayah Sulyuji. Lalu menurut Sulyuji, Subaitian sudah dewasa banget saat ini mah. Pada akhirnya Sulyuji pun memakan pil yang Subaitian berikan kepada sang ayah.
Lalu kelihatan Subaitian pun melihat dan mengulang bahwasanya apakah pil hitam petir ungu itu akan bisa membuat sang ayah Suliuji menerobos ke ranah warrior Emperor. Lalu kelihatan sang kakak Xian Lian melihat ada hal yang aneh di tempat tersebut. Dikarenakan ada cahaya yang begitu gemerlap, yaitu cahaya matahari merah yang menyinari langit. Dan sang ayah berhasil memasuki ranah martial spirit bintang 1. Hingga akhirnya sang ayah pun selesai menyempurnakan pil ungu yang Subaitian berikan. 你真的长大了，不知道那颗爹爹这是要踏入异年没有这么痛快过了。来了一段时间了，他还不错。 Hingga kelihatan efeknya sang ayah menjadi begitu senang dikarenakan sang ayah sudah belasan tahun tidak merasakan kesenangan. Lalu lagi-lagi Subaitian memberikan 3 pil spiritual kepada sang ayah guna untuk mencapai ranah martial king, ucap Subaitian. Hingga setelah Master Suliuji mencapai ranah martial king, maka Subaitian akan mengajak sang ayah untuk pergi ke lembah obat bersama-sama guna untuk menjemput sang ibu agar bisa kembali dari lembah obat. Kelihatan pula Suliuji langsung menanyakan tentang Simuransi atau tunangan Subaitian. Dan sekarang Simuransi sedang berlatih ilmu seni bela diri di istana bela diri Lanhuo. 爹一直希望你和冉熙走得太近，还不错，不过现阶段让你入赘了穆家。今天是大喜的日子。 Lalu sang ayah Suliuji mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwasannya tetua keluarga Mo ia berinisiatif menghubungi Suliuji guna untuk membicarakan pertunangan Subaitian dengan si Nona Muransi. Kelihatan pula Subaitian pada kesempatan hari ini mah tidak akan mempedulikan terlebih dahulu terhadap si Muransi. Dikarenakan Subaitian dia ingin melatih diri lebih keras lagi ya geng. Dan Subaitian tidak akan menyangka sedikit pun bahwasannya keluargamu telah datang lebih cepat. Namun kelihatan sang ayah sedikit mengeluh-mengeluh ya geng ke hadapan Subaitian. Lalu menurut Subaitian bahwasannya hari pembebasan barang keluarga adalah hari kebangkitan keluarga Su. 对，北田好，没能撑起苏家。北田，青莲，来，这。 Dan pada kesempatan itulah tidak ada orang yang berani untuk merendahkan keluarga Su. Hingga singkatnya cerita, sang ayah pada kesempatan hari ini mengundang Subaitian dan juga sang kakak untuk ke gedung Wang Yu guna untuk merayakan acara makan-makan. Hingga singkatnya cerita, mereka bertiga pun langsung pergi saja bergegas menuju gedung Wang Yu. Dan kelihatan Subaitian dan juga sang ayah Suliuji serta sang kakak ya terus bermakan-makan di meja makan yang sudah disiapkan di akad. Namun salah seorang pelayan ia pun langsung kelihatan melaporkan kepada Mo Jiangming bahwasannya ada keluarga Su dan Patriark Su di tempat tersebut. Dan kelihatan Mo Jiangming langsung menanyakan kepada Suliuji kenapa dia berada di tempat tersebut. Apakah dia mempunyai uang untuk makan-makan di gedung Wang Yu ini? Karena gedung Wang Yu ini begitu mahal ya geng makanan-makanan ge. 来，干杯！姑妈，你怎么有？但是这儿可以管了，你也配威胁我？ Kelihatan Mo Jiangming sedikit menghina aja kepada mereka semua, khususnya keluarga Su ya geng. Hingga Mo Jiangming menginformasikan bahwasannya keluarga Mo adalah pemilik baru gedung Wang Yu ini. Dan malahan menurut Mo Jiangming, Suliuji tidak disambut untuk datang ke tempat tersebut. Jadi dia langsung memerintah untuk segera pergi saja dari tempat tersebut. Hingga menurut Suliuji, keluarga Su adalah keluarga terhormat, lalu keluarga Mo hanyalah keluarga biasa aja. Jadi dia pun bisa menghukum di tempat ya geng. 你在别的地方我都欢迎你啊！就地正法。就，七夕，我。 Kelihatan pula di sisi lain sang pelayan utusan si Nona Meiya hadir ke tempat tersebut untuk melindungi keluarga Su guna diperintah oleh si Nona Meiya. Dan si pelayan Nona Meiya itu langsung mendekati kepada Subaitian dan meminta duduk dekat Subaitian. Hingga Subaitian mempersilahkan untuk duduk di sampingnya saja. Dan dia pun merupakan tamu terhormat ya geng, dan begitu kuat di ranah martial spirit.
Lalu kelihatan Mo Jiangming langsung mendekati kepadanya. Namun ia pun langsung dihantamkan oleh si orang kuat itu dan si penjaga pelayan suruhan dari si Nona Meia guna untuk melindungi keluarga Su. Hingga pada akhirnya kelihatan si Jiangming sedikit meminta maaf kepada senior yang terhormat. Dan Jiangming tidak bermaksud menyinggung kepadanya juga. Kelihatan Jiangming ia memohon agar senior yang ada di dekat Subeitian suruhan si Nona Meia tidak menyalahkan terhadapnya. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.